Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Renungan hari ini berjudul Yesus Tempat Peristirahatan Kita, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, pada tahun 1943, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt membeli sebuah villa bernama Shangri-La di pedesaan Maryland sebagai tempat peristirahatannya. Menurut situs web Gedung Putih, kawasan sederhana yang hening dan terpencil itu memberikan kesempatan untuk menyepi dan menenangkan diri, serta menjadi tempat yang ideal untuk bekerja dan menjamu para pemimpin luar negeri. Ketika Dwight Eisenhower menjadi presiden, ia mengganti nama tempat peristirahatan tersebut menjadi Camp David untuk menghormati nama ayah dan cucunya, dan nama itu pun terus melekat. Di luar peningkatan keamanan, tidak banyak yang berubah dari camp tersebut dari masa ke masa. Kawasan itu masih menjadi tempat yang sempurna bagi para presiden Amerika Serikat dan keluarganya untuk melepas lelah dan beristirahat. Orang percaya juga mempunyai tempat peristirahatan yang menawarkan kelegaan kepada kita di tengah dunia yang bergejolak. Di Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-7, Raja Daud menulis, Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Daud menyadari bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang sejati. Sahabat ODB, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menemukan kelegaan dan pemulihan di dalam Dia. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kristus dapat menjadi tempat peristirahatan kita kapan saja, di setiap waktu, dan di sepanjang masa. Sahabat ODB, apa yang merampas kedamaian dan kelegaan dari diri Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menemukan kelegaan di dalam Yesus? Mari kita berdoa.
Allah yang terkasih, aku merasa lelah di tengah dunia yang keras ini. Terkadang aku merasa seluruh energiku terkuras habis. Tolonglah aku agar lebih tekun datang kepadamu, supaya aku menemukan kelegaan di dalam hadirat-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bernaung di bawah sayap Tuhan, diserang badai pun ku tak takut. Iblis menyerang kan mengalahkanku, di bawah sayapnya ku amanlah. Ku naung di bawah sayapnya, ku amanlah selalu.
ada